Sobat Kelas Inspirasi, sekarang ini kita semua sedang dilanda pandemi COVID-19. Segala aktivitas di luar rumah dialihkan pengerjaannya di dalam rumah. Seperti yang barusan saya lakukan, bertukar sapa dengan teman pun kini harus melalui jejaring sosial. Tentu saja, situasi ini memberatkan semua pihak, tak terkecuali untuk para pelajar. Tak dapat bertemu dan berkumpul dengan teman tentu saja menimbulkan rasa bosan. Nah, untuk mengatasi rasa bosan tersebut, Alda yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta akan mengajak kita berbagi pengalamannya mengenai mengatasi rasa bosan di tengah pandemi dan melakukan hal-hal yang positif. Penasaran seperti apa kegiatan yang Alda lakukan di tengah pandemi? Berikut cuplikannya. Alda adalah salah satu dari banyak orang yang terpaksa untuk menjalani stay at home. Semua kegiatannya terpaksa dijalankan secara daring, mulai dari kuliah online, webinar, hingga pelatihan. Hal ini membuat Alda merasa bosan dan suntuk saat berada di rumah. Akan tetapi, atas kecerdikannya mengatasi rasa bosan, ia mampu memunculkan ide yaitu dengan berjualan online. Bersama adik sepupunya, ia membuat handicraft yang kemudian dijual melalui media sosial Instagram. Halo semuanya, saya Alda, saya owner @kado-dari-gue. Awal mulanya itu di bulan Agustus tahun 2020 karena libur kuliah dan kondisi pandemi di rumah aja, jadi suka bingung mau ngapain. Kebetulan bisa dan suka bikin handicraft, kerajinan tangan. Ya udah deh, beraniin diri, manfaatin hobi supaya bisa menghasilkan. Lumayan sih ditabung, bisa buat bayar kuliah semester depan. Dengan bisnis barunya, Alda mampu menerima hingga puluhan pesanan dalam sebulan. Harganya pun bervariatif, mulai dari Rp35.000 hingga Rp160.000. Menurutnya, hal terpenting bukanlah menutup keadaan, tetapi bagaimana kita bisa berkreatif dalam segala macam kondisi. Dengan mampu berkreatif, maka sulit apapun kondisi pasti dapat diambil hikmahnya. Harapannya semoga keadaan kembali normal, kita semua bisa beraktivitas dengan normal lagi, dan kita sebagai anak muda dan kaum milenial terus semangat dan berkreasi, beranikan diri untuk selalu mencari hal-hal baru dan jangan takut dengan keadaan. Selain dari kegiatan yang Alda lakukan, kita juga dapat mengisi kebosanan di tengah pandemi dengan mengembangkan hobi yang kita punya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Arianti. Ia memanfaatkan waktu luangnya di tengah pandemi dengan mengembangkan hobi yang telah ia gemari sedari kecil. Hobi apa ya? Berikut cuplikannya. Sama halnya dengan Alda, di tengah pandemi COVID-19, Arianti merasa bersyukur karena ia dapat mengambil hikmah dari pandemi ini. Kurang lebih 2 bulan sudah ia mengikuti kursus vokal dan alat musik. Hal ini ia tekuni karena ketertarikannya pada dunia musik yang sempat tertunda akibat kesibukannya sebagai seorang pelajar. Akan tetapi, di tengah pandemi, ia justru menemukan waktu luang untuk memperdalam hobinya. Jadi selama pandemi ini, saya mengisi kegiatan saya salah satunya dengan mengikuti kursus vokal dan alat musik. Tentunya saat awal-awal pandemi di rumah saja, saya merasa jenuh dengan kegiatan yang itu-itu saja. Lalu setelah new normal dengan adanya protokol kesehatan, saya mulai mendaftar untuk mengikuti kursus vokal dan alat musik ini. Sebenarnya kursus vokal dan alat musik ini adalah kegiatan yang ingin saya lakukan sejak dulu. Tapi karena baru ada kesempatan saat ini, saya baru bisa mengikuti kursus vokal dan alat musik ini. Tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Meski demikian, ia tetap harus bisa membagi waktu antara pekerjaan rumah, kewajibannya sebagai pelajar, dan kegiatan kursusnya. Kursus vokal dan alat musik ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kursus dilakukan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk kalian yang bingung atau jenuh dengan keadaan saat ini, kalian bisa kok melakukan hal-hal baru atau hobi kalian yang kalian miliki, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan ya.
Karena saat ini itu adalah masa pandemi yang tentunya kita bahaya jika kita tidak memperhatikan protokol kesehatan itu. Dan dengan adanya waktu luang seperti sekarang ini, kalian bisa memanfaatkan untuk melakukan hal-hal baru atau hobi yang kalian miliki. Dan dengan melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang positif, siapa tahu kalian itu bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan sebuah karya. Dengan belajar alat musik dan vokal ini, Ariyanti berharap dapat berkarya serta mengembangkan bakat dan tentunya memberi manfaat bagi sekitar. Ia juga berpesan bahwa pandemi ini memang sulit serta membawa dampak yang luar biasa. Akan tetapi, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur, harus pintar mengambil hikmah di balik kesulitan yang terjadi. Dari berbagai kegiatan positif yang ditayangkan tadi, kita dapat mengambil hikmah atas terjadinya pandemi COVID-19. Memang tahun ini penuh duka dan lara yang diakibatkan oleh pandemi. Namun, di balik itu semua, ada beberapa hal yang perlu kita syukuri. Salah satunya ialah kita lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan menjadi pribadi yang lebih produktif di tahun ini. Sekian Sobat Kilas Inspirasi, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Ingat pesan ibu, jaga jarak dan tetap gunakan masker.